Tiga. Satu adalah horizontal lying. Yang kedua adalah polar atau half lying. Yang ketiga Trendelenburg position. Trendelenburg position. Posisi kepala dada lebih rendah daripada panggul. Nungging. Ya. Nungging. Ya. Jadi ada horizontal. Jadi posisi ini half lying. Ini horizontal. Ini Trendelenburg position. Atau sering disebut dengan depresi position. Kalau ini elevasi position, ini horizontal, kemudian ini depresi atau Trendelenburg position. Nanti kalau Anda di literatur baca Trendelenburg position sama dengan depression position. Yang polar sama dengan elevasi position. Karena di literatur itu ada dua buku yang saling jauh berbeda. Buku Eropa sama buku Amerika. Selalu akan berkontradiktif. Ya. Jadi kalau misalkan contohnya suhu aja. Suhu di Eropa selalu menggunakan dengan Celsius. Tetapi kalau di Amerika selalu menggunakan Fahrenheit. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang biasa daerah gunakan. Anda harus waspada untuk membaca literatur buku mana, Eropa atau Amerika. Anda harus tahu bedanya. Oke, next kita ada 8 posisi daripada paru-paru. Paru-paru kita bagi menjadi 3, atas, tengah, bawah. Paru-paru dibagi 3, atas, tengah, bawah. Atas, kalau kita mau memberikan posisi postural drainage, selalu posisinya adalah polar atau elevasi seperti ini. Posisi ini adalah disebut dengan spine, elevasi position. Jadi dia tidur dengan spine, ya, dengan posisi elevasi, atau sering disebut dengan posisi tidur setengah duduk terlentang. Tidur terlentang setengah duduk. Ya, posisi nomor 1 untuk paru-paru bagian atas. Ya, kemudian kalau kita sudah posisikan, berarti Anda ada 2 paru-paru yang akan Anda lakukan postural drainage, yaitu paru-paru atas depan kanan, paru-paru atas depan kanan, paru-paru atas depan kiri. Ya, 2. Sehingga ini posisi ditujukan untuk mengalirkan seputum cairan yang ada di paru-paru depan kanan atas dan paru-paru depan kiri atas. Ya. Nanti tindakannya ada setelah diatur posisinya, setelah Anda auskultasi, dahaknya ada di mana, ya, dipilih posisinya dulu. Oh, dahaknya ada di paru-paru depan kanan atas, paru-paru depan kiri atas, berarti posisinya ini. Ya, tapi kalau nanti paru-parunya dahaknya ada di tengah, ada depan tengah kanan, depan tengah kiri, posisinya beda. Depan bawah kanan, depan bawah kiri, posisinya beda. Samping kanan, samping kiri, beda. Belakang atas, kanan, depan, belakang kanan atas, beda. Sehingga paru-paru itu selalu Anda sebutkan dengan 3 posisi. Depan, kanan, atas, depan, kiri, atas, tengah, depan, kanan, tengah, depan, kiri, bawah, depan, kanan, bawah, depan, kiri. 3 tempat harus disebutin. Ya, jadi jangan ngomong hanya paru-paru, itu sama aja seluruhnya. Nah, kalau Anda nanti mau postural drainage paru-paru seluruhnya, ya putar sampai 24 posisi. Oke. Kemudian untuk paru-paru ini posisi adalah untuk paru-paru depan kanan atas, paru-paru depan kiri atas. Posisinya adalah tidur telentang setengah duduk atau spine half lying. Spine half lying. Ya.
Oke, kemudian kita setelah itu biasanya kita lakukan dengan topotemen. Ya, topotemen. Ya, gede sana, kepalanya doang. Ya, setiap Anda pegang pasien, usahakan untuk membuat face-nya itu tidak bertatapan dengan Anda, miringkan ke arah yang berlawanan. Nih, kanan kiri di topotemen. Ya. Kecepatannya adalah 7 sampai 14 kali per detik. Dengan dua posisi. Posisi pertama adalah cuffing, cuff. Posisi kedua adalah clap. Jadi Anda boleh melakukan clapping, ya, clapping, ya, dilakukan sedapat mungkin saat ekspirasi. Dilakukan sedapat mungkin saat ekspirasi. Kalau nggak bisa, mau inspirasi, mau ekspirasi, udah amat, terserah. Ya, dilakukan selama 3 kali pernapasan. Ya, jadi Anda kalau misalkan sekali napas itu kurang lebih ada 3 detik, berarti Anda melakukan minimal 9 detik. Di otak Anda ada waktu 9 detik. Ya, kalau misalkan 10 atau 11 nggak masalah, ya, lebih nggak apa-apa lah. Tapi kalau kurang dari 6 detik, ya kurang. Ya, jadi Anda lakukan ini kurang lebih selama 9 detik. Capek itu 9 detik tuh. Kanan kiri. Setelah itu baru dilakukan breathing. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, tahan, batuk. Ya. Anda lakukan dengan vibrasi boleh. Saat cuffing. Kalau nggak bisa cuffing, pasiennya nggak sadar, jangan disuruh cuffing. Pasien nggak sadar disuruh batuk. Ya. Lakukan dengan reflex cuffing. Reflex cuffing dengan cara menekan trakea. Trakeanya dipegang, digoncang. Ya. Ya, Backsound atau ditekan. Ditekan. Ya. Trakeanya ini di sini, misalkan bayi atau anak yang Anda nggak bisa nyuruh batuk, ya Anda tekan aja nih, goyang. Harus waspada, kemungkinan besok lusa hilang. Ya, kritis. Kalau pasien itu refleks batuknya sudah tidak ada, itu sudah mulai loss saraf. Ya, sarafnya sudah mulai tidak berfungsi dengan baik. Ya, jadi harus waspada. Maka refleks, kalau refleksnya itu udah hilang, ya hati-hati. Kalau orang ya disenggol udah nggak mau noleh, ya waspada itu, berarti udah gila. Ya. Itu adalah postur snatch dilakukan. Kemudian ini posisi pertama. Posisi pertama untuk upper pernapasan. pulmonar. Pulmonar bagian atas, ya, superior pulmonar. Kemudian kalau Anda pengen yang kanan atas depan, kanan atas depan saja, kasih bantal sebelah kanan. Bantal. Ya. Ini berarti Anda hanya menghendaki untuk yang kanan, karena ini dinaikkan kurang lebih 30 derajat atau sampai 40 derajat. Ya, kanan saja. Posisi kedua. Posisi pertama adalah spine half Lying. Kemudian posisi kedua spine half lying, yang sebelah kanan diangkat 45 derajat, 30 derajat. Kalau yang kiri saja, yang kiri yang diangkat. Posisi ketiga. 3. Ya. Ini hanya untuk paru-paru atas depan kiri. Ya. Posisi keempat
miring kanan atau miring kiri. Berarti paru-paru atas samping kanan, miring ke kiri. 90 derajat miringnya. Ya. 90 derajat. Berarti ini posisi untuk paru-paru atas samping kanan. Posisi kelima, atas samping kiri. Ya, atas samping kiri. Ya, posisinya adalah side, half, lying. Untuk apa? Left. Right. Right. Side. Half lying. Right. Side. Half lying. Untuk paru-paru atas samping kiri. Kalau untuk paru-paru atas samping kanan berarti posisinya adalah left side half lying. Ya. Ya. Dah. Posisinya udah 5, tinggal 3, 8 tadi. Tengkurap. Enggak perlu bangku. Ini adalah posisi front posisi half lying. Half lying prone position. Ya. Half lying prone position. Untuk paru-paru belakang, atas, kanan, kiri. Berarti ini sama sini. Paru-paru atas belakang kiri, paru-paru atas belakang kanan. Ke-6, posisi ke-6. Ya. Posisi ke-7 adalah diangkat mau kanan atau kiri. Kalau yang kanan diangkat 45 derajat, ditinggiin, kasih bantal yang kanan. Kalau yang kiri diangkat 45 derajat. Ada 8 posisi. Ulangin posisi apa aja. Praktekin. Ayo, kanan dan kiri. Ya. Sama posisinya, ada 8 juga. Ya. Kalau paru-paru tengah kanan depan. Paru-paru tengah kanan depan. Kita materinya saya kasih, gak usah nulis. Ya, dah. Sekarang paru-paru tengah, depan kiri. Ya. Sama, samping kanan tengah. Samping kanan tengah. Enggak. Dia sama kayak kanan atas, samping kanan atas ya Pak? Sama. Sama miringnya. Ya. Samping kiri tengah. Kayak ikan asin bolak-balik. Ya. Oke. Belakangnya sama dengan yang tadi. Belakang tengah kanan kiri. Prone. Belakang tengah kanan kiri. Prone. Malah berebut. Kalau nggak mau praktek jangan masuk kuliah. Otaknya udah mulai egois. Jadi pasien itu enak, bayar terus. Oke. Berarti untuk bawah sekarang. Bawah sama ada 8. Posisi Anda kayak sujud. Ya, sujud. Yang benar kayak seperti penuh aja. Mei. Palanya miring kanan kiri. Pokoknya Mei.
Ciluk. Ih, kayak bocah-bocah sholat di masjid. Pas sujud. Tapi bawahnya bisa dibantal ya. Karena itu nggak ada. Maka yang penting adalah Anda tahu posisi Trendelenburg position. Trendelenburg position adalah posisi paru-paru dada lebih rendah daripada panggul. Itu intinya. Ya. Sehingga posisi paru-paru bawah juga ada 8 posisi. Ya. Posisi ini adalah untuk paru-paru bawah, belakang, kanan, kiri. Ya, posisi ini mana? Ya, ini posisi untuk belakang, Ke bawah, kanan, kiri. Ya. Yang nanti ya apa namanya? Belakang, bawah, kanan tinggal geser dikit ke atas. Yang kiri geser ke atas dikit. Kalau samping, sekarang untuk samping, kanan, bawah, samping, kanan, bawah. Samping, Miring. kanan. Miring. Miring dulu, tidur Miring. Ya, ya. Nah sekarang pantatnya diangkat 45 derajat, 30 derajat. Kasih bantal. Anggulnya. Angkat 1. Ya. Sampai kurang lebih Kempes kepala suka lebih naga. rendah daripada panggul. Ya. Jadi posisi Pokoknya ganjulnya di pantat. Di pantat. Ya, Pak. Di panggul. Ya. Kalau misalkan Anda punya bantal, satu bantal melintang, satu bantal membujur. Ya, oke, Ya. Pak. Ya, Jadi sehingga nanti di pantat ya. posisi ini sudah selesai. Ada pertanyaan enggak? Nanti materi saya kirim. Mudah-mudahan ada. Kalau ada. Berarti kalau yang depan dia kayak bridging gitu ya Pak? Ya, Posisinya. posisinya ya apa namanya, pantatnya lebih tinggi, bridging. Nah, bridging kan ke bawah, apa membungkuk. Ya, kayak gitu. Oke. Yang kedua adalah praktek untuk stimulasi. Ya. Fasilitasi neurofisiologi. Ya, pasiennya boleh tidur tentang refleks yang harus Anda hafal. Refleks, ya, fisiologi pernapasan, ya, fisiologi pernapasan. Bagaimana Anda menimbulkan refleks bernapas, mulai dari refleks menelan, sampai refleks bernapas. Pada kasus-kasus yang gangguan neuromuskuler, apakah itu stroke, apakah itu Guillain-Barré syndrome, epilepsi, itu akan mengganggu proses menelan sampai refleks bernapasnya nggak stabil. Anda bisa melakukan fasilitasi neurologi pernapasan. Mulai dari mulut. Kalau pasien itu tidak bisa menelan, maka Anda harus menstimulasi daerah mulut. Ya, nervus ke-7, nervus ke-5 Anda stimulasi untuk rileks. Ya, rilekskan saraf daerah kerongkongan, nervus ke-6, kemudian nervus ke-7, facialis. Ya, biasanya itu akan menggigit rahang. Itu kalau orang nggak nyaman, orang sakit itu, ya, ada kontraksi daerah rahang. Anda rilekskan. Jadi Anda kalau mengapati pasien dalam keadaan koma, ada dua kemungkinan. Koma karena ada spastisitas, koma karena non spastisitas. Yang non spastisitas rileks, pasif. Kalau ada kontraksi otot, berarti Anda harus usahakan otot itu rileks. Entah itu di rahang, entah itu di leher, entah di dada, entah di kaki, entah di tangan.
Kalau ada tonus meningkat, fisioterapi harus menurunkan. Yang sering disebut dengan rilis spasme. Ya, merilis. Merilis berarti mengembalikan ke dalam keadaan rileks. Anda ingat, sirkulasi akan ngalir ke seluruh tubuh dengan gampang kalau ototnya itu rileks dan kontraksi. Ada kontraksi, ada rileks. Rileks terus jelek, kontraksi terus jelek. Yang baik ada kontraksi, ada rileks. Relax. Kontraksi berarti memompa darah masuk ke vena. Rileks berarti memasukkan darah dari arteri ke otot. Kalau itu terjadi dengan baik, maka sirkulasinya akan baik. Kalau setiap ada tonus yang meningkat, fisioterapi nomor 1 adalah bagaimana merilis, bagaimana merelaksasikan. Ya, itu prinsip. Jadi gampang. Kalau yang pokok-pokok dipahamin, fisioterapi nggak susah. Kan cuma nyari apa penyebabnya, apa dampaknya, kembalikan. Selesai. Cuma 2 ini yang diselesaikan. Penyebabnya, dampaknya. Kalau penyebabnya hilang, dampaknya pasti hilang. Tapi kalau dampaknya kamu selesaikan, belum tentu akan pernah selesai karena penyebabnya nggak selesai. Fisioterapi itu nomor 1 menghilangkan penyebab. Penyebabnya yang dihilangkan. Diatasi penyebabnya, bukan dampaknya. Ya. Misalnya contoh, syaratnya kecepit di lumbar, impeachment di lumbar, kecepit cerak, sakit, kakinya sakit terus. Kakiku sakit, Anda hanya ngobatin kakinya sakit, gak akan pernah selesai. Karena penyebabnya Di lumbar. tidak diobatin. Obatin, regangkan yang kecepit tadi, renggangkan, selesai, sini hilang sendiri. Ya, sehingga pikiran Anda selalu harus kausatif. Contoh ini, ada orang DM, gula darahnya tetap di atas 400 misalnya. Selama kamu ngobatin bengkaknya, selama kamu ngobatin osteoartritisnya, ada keluhan apa saja nggak pernah akan selesai kalau gulanya nggak Turun. Jadi usahakan gimana nih supaya normal dulu. Kalau sudah normal, baru bengkaknya nanti Anda rilis. Makanannya diperbaiki, tumpuannya, sendinya diperbaiki. Intinya penyebab dicari dulu. Apa sih penyebabnya nih? Kalau nggak ketemu penyebabnya, ya mau nggak mau problemnya aja dulu. Ya, misalkan orang sesak napas, penyebabnya apa ya? Otaknya, paru-parunya, pleuranya, atau bronkusnya, atau alveolinya, atau darahnya, nggak tahu. Ya udah, selesaikan aja apa yang kamu tahu. Tapi kalau tahu, oh karena dia sesak napas, karena HB-nya rendah, ya perbaikin dulu HB-nya. Supaya HB-nya naik gimana? Stimulasi dengan ringan. Supaya terstimulasi untuk naik HB-nya. Next. Oke, kemudian untuk stimulasi refleks tadi, mulai dari rahang, refleks menelan, ya, refleks menelan distimulasi, ya, supaya pasien itu mampu untuk menelan ludah. Terutama pada pasien-pasien ICU koma, ya koma itu biasanya susah menelan, sehingga banyak mulutnya itu banyak lendir, banyak dahak. Maka biasanya dilakukan suction terus, ya, supaya itu refleks menelannya itu ada. Maka Anda dahak itu pasien bisa nelen, sehingga nanti mulutnya nggak penuh dengan ludah, sehingga nggak ganggu jalan nafas. Makanya refleksnya nelen. Kalau Anda punya dahak di hotel, di keramaian, pas Anda banyak lendir, kamu ludahin ya ditendang orang. Makanya biasanya refleksnya ditelan, tidak masalah.
Cuma biasanya kalau itu ada infeksi, nanti biasanya BAB-nya berlendir. Ya, jadi setiap Anda BAB berlendir pasti ada radang usus atau saluran makanan. Oke, yang kedua refleks batuk. Ya, tekan pada daerah trakea atau goyang trakeanya. Kalau pasien nggak bisa batuk, nggak udah sirup, tapi Anda lakukan. Ketiga adalah refleks untuk relaksasi otot-otot pernapasan. Banyak tindakan yang bisa Anda lakukan rilis otot pernapasan, mulai dengan massage, efflorate. Yang dilakukan efflorate ya sesuai dengan otot yang mau dirilis. Otot apa? Pectoralis ya, daerah rilis pectoralisnya. Interkostalnya. Trapesiusnya. Sternocleidomastoid, rhomboid, tergantung. Kalau ada pasien posisinya begini, berarti rhomboidnya harus dirilis. Ya, kalau trapesiusnya udah terangkat, posisi trapesius selalu harusnya ini sendi bahu ini lebih rendah daripada cervical 7. Ya, ini Anda lihat ya. Jadi perhatikan setiap Anda mengamati pasien itu sendi bahunya di posisi mana? Sejajar dengan cervical 7 atau di bawah cervical 7 atau di atas cervical 7. Ya. Kalau posisinya itu di bawah cervical 7 berarti rileks. Kalau sejajar cervical 7 berarti trapesiusnya spasme ringan. Kalau sendi bahunya di atas cervical 7 berarti trapesiusnya spastis berat. Terutama pada pasien asma ya, selalu Anda perhatikan sendi bahunya terangkat atau sejajar dengan cervical 7. Pedomannya cervical 7. Kalau di bawahnya berarti baik, sejajar berarti spasme ringan, di atas berarti spasme berat. Rilis. Caranya banyak. Ya, mulai dari stretching sampai dengan massage. Untuk stretching banyak teknik. Misalkan Anda mau stretching sternocleidomastoid, ya. Bednya mana? Tiduran. Kamu tidur. Ini kepalanya. Ada tembok tuh. Jadi di kardiorespirasi juga mengenal manipulasi sangkar torak. Ya, manipulasi sangkar torak. Jadi manipulasi tidak hanya punyanya orang muskuloskeletal, tetapi bisa dipakai siapa saja. Ya, kita akan melakukan dengan stretch. Turun sini, turun Pak. Sini. Nah, saya akan melakukan stretch untuk trapesius. Ya, trapesius itu di belakang. Ya, sehingga kalau saya lakukan stretch berarti ke sana. Ya. Ya. Untuk membuat supaya Anda bisa karena stretch itu selalu ada fiksasi dan stretch. Fiksasi dan stretch, sehingga tangan saya di sini, yang ini sebagai fiksator, kita taruh di sini, kemudian badan saya untuk mendorong ke sana. Ya, ini ototnya kan di sini trapesius. Diam. Jangan dirasain. Ya, kalau ketawa banyak bau. Ya, sana. Jadi ini ototnya trapesius kanan. Trapesius kanan kita stretch dengan posisi ini difiksasi, ini kita posisikan, kemudian badan kita dorong. Ya, pelan-pelan. Kalau ke kiri terkait kebalikannya. Ya, kanan. Ya, kebalikannya adalah untuk sternocleidomastoid. Sternocleidomastoid kanan berarti ke sana. Sternocleidomastoid kanan, stretch. Ya, sternocleidomastoid kiri, Stretch doang nggak kertok. Karena otot trapesius sama sternocleidomastoid itu fungsinya ada 3. Rotasi, ekstensi, lateral fleksi. Ini kalau otot trapesius kanan kiri fungsinya untuk ekstensi. Kalau yang ini ada
depan sternocleidomastoid, belakang trapesius kanan, rotasi. Tapi kalau sternocleidomastoid kanan, trapesius kanan kerja bareng, lateral bending. Ya. Sehingga ini kalau ini ke sana, itu ototnya yang kerja adalah trapesius kanan, sternocleidomastoid kanan. Memendek. Ya. Ke sana berarti trapesius kiri, sternocleidomastoid kiri. Tapi kalau berlawanan, trapesius kanan, sternocleidomastoid kiri, berarti rotasi. Kontralateral, ini sama sini, ini sama sini, berarti rotasi. Tapi kalau belakang dua-duanya, trapesius kanan kiri kerja, sana ekstensi. Sternocleidomastoid depan kanan kiri kerja, fleksi. Stretchnya berarti selalu ada 3 posisi. Untuk men-stretch sternocleidomastoid kanan berarti ada ekstensi, ada rotasi, ada lateral bending. Tiga-tiganya dilakukan, maka posisinya harus ekstensi, narik ini, ya, lateral dan rotasi. Sehingga ini tertarik maksimal. Terutama kasus-kasus pada anak-anak sternocleidomastoideus yang memendek, ya, kongenital, ya itu biasanya ada masa sambil stretchnya harus posisi itu. Kemudian untuk rilis diafragma, ya, Anda lakukan dengan stretch atau kontrak relax. Rilis itu ada 2, ya, ada melakukan stretch dan melakukan kontrak relax. Kontraksi relax itu juga akan menjadi relax. Stretch, tok, nanti juga relax, ya. Jadi Anda mau menggunakan mana terserah. Diafragma biasanya kalau pasien yang menyempit sak nafas, selalu diafragmanya itu tidak fleksibel, tidak lentur, tidak mau balik ke atas. Ulang. Ya, enggak kuat ya. Jadi kalau kita tarik nafas kan ke bawah diafragma. Kalau saat saya tarik nafas, diafragma ke bawah. Saat rileks dia balik ke atas, tapi nggak full karena ototnya lemah atau tidak fleksibel diafragmanya. Untuk melakukan supaya dia lentur fleksibel, maka kita lakukan dengan stretch. Salah satunya contoh paling gampang adalah kita tepuk ini ke atas. Ini berarti mendorong isi perut untuk dorong ke atas, sehingga diafragmanya akan kedorong isi perut ke atas. Dilakukan saat ekspirasi. Ya. Kalau misalkan Anda rileks, kembalikan. Kemudian dia saat buang nafas, Anda dorong. Atau kalau Anda langsung boleh, ya. Anda langsung boleh pegang, ya. Sana langsung tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Ditekan. Di sini ada tulang rusuk. Ya, tulang rusuk itu nempel diafragma. Jadi kalau ini tulang rusuk, ini tulang rusuk, ya, ini tulang rusuk, maka diafragma itu nempel di sini. Ya. Maka yang kita tekan adalah tempelan ujung tulang rusuk. Jadi kalau mau dari bawah atau dari atas boleh, dari duduk juga boleh. Ya. Kalau dari duduk, saya pegangnya ke sini, ya. Ini tulang rusuknya saya pegang, tulang rusuk. Ini tulang rusuk dipegang pas, itu tekan dari ujung sampai ke sini, ya. Itu untuk merelaksasikan diafragma. Jadi kita pegang tulang rusuknya, kemudian kita tekan saat dia buang napas. Tarik napas, buang, tarik napas, buang,
Kita tekan, ya. Hadap sana. Ini ada tulang rusuk. Langsung dibuka. Ini ada tulang rusuk, ada sternum, Iya. ada sipuid. Iya. Tarik nafas coba. Tarik nafas. Nah, ya ini ada sipuid. Ya, Ya. ini ada tulang rusuk. Kita pegang di belakang bawahnya ini. Ya, ini pas di sini. Kita tekan saat dia buang napas. Buang napas. Buang napas. Buang. Ya. Dia melawan. Ya. Jadi Anda pegang pas ini tulang rusuk. Ya. Tulang rusuk Anda tekan. Atau kalau susah perutnya dorong ke atas. Ya. Kita nggak ketemu susah. Ya, arahnya ke atas, jangan ke bawah. Ya. Pas, selesai. Allah. Shut. Tarik nafas. Tampol. Buang. Gue udah standby lu dari tadi di sini. Lu ngambil lapak gue. Tarik nafas. Kelihatan lagi. Lu maju aja, itu masih kosong tuh. Kita dorong, berarti mengulur diafragma. Wait, lihat tekan ke atas. Bernapas dengan beban. Kalau tadi kita dorong saat ekspirasi, maka sekarang kita berikan beban saat tarik nafas. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Beban tangan saya ini memberi beban kepada diafragma. Diafragmanya yang harusnya bergerak ke bawah, karena saya beri beban di perut, maka dia akan berat untuk mendorong ke bawah. Sehingga itu namanya resisted exercise untuk strengthening diafragma. Strengthening diafragma. Paling gampang, tarik beban 2 kilo sampai 5 kilo di perut, taruh aja di perut 2 sampai 5 kilo, suruh tarik napas, buang napas. Bebannya akan turun naik sendiri. Dia akan menjadi beban kalau dia tarik napas. Dia akan menjadi assisted, membantu buang napas kalau dia turun. Kalau ini beban ini 5 kilo misalkan, tarik napas, ini akan menjadi beban saat tarik napas. Buang napas, dia akan membantu buang napas sehingga udara yang di dalam perut itu maksimal kebuang. Kalau ini saya kasih beban 2-3 kilo di atas perut, ya diemin aja. Pasiennya suruh tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas. Ada 2 fungsi, resisted dan assisted. Resisted, kalau dia tarik napas menjadi beban, tarik napas jadi beban diafragma. Sebagai resisted untuk strengthening diafragma. Saat dia turun buang napas, dia assisted, membantu memaksimalkan udara keluar lebih banyak karena dibeban oleh berat. Ya. Kalau Anda nggak punya beban, nggak punya ini, gunakan tangan Anda manual. Tarik napas, beban. Buang napas, dorong. Sehingga udara yang sisa residual volume menjadi lebih rendah. Terutama untuk kasus-kasus PPOK atau asma. Ya, PPOK atau asma ditekankan untuk ekspirasi. Sehingga latihannya ditekankan pada ekspirasi. Rilis untuk semua otot daerah dada. Bangun, tiduran. Nah, untuk interkostal, Anda bisa melakukan stretch interkostal. Letakkan jari-jari Anda di antara tulang rusuk. Ya. Letakkan jari-jari Anda di tulang rusuk. Kemudian Anda tarik, ya. Ya, ikutin celah tulang rusuk. Ini ada tulang rusuk, ada celahnya. Jari-jari Anda masuk situ, ya. Gesek supaya dia terulur. Ya, ini
ada tulang rusuk kita rilis. Ya, interkostalnya kita straight. Ya, ini ada interkostal. Ini. Ya. Nah, ya, celah-celahnya ya, celah di atas, di bawah, 1, 2, 3 jari. Biasanya kita menggunakan 3 jari. Sehingga celah-celah tulang rusuk, ini tulang rusuk masukkan aja jari. Straight, kemudian gesrek. Terutama nanti lakukan pada saat tarik napas, buang napas. Nekennya tidak gesrek-gesrek, tapi pelan-pelan. Tarik napas. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Sehingga antara rusuk dengan rusuk ini akan meregang, rileks. Sehingga nanti kalau Anda tarik napas akan makin mengembang. Otot-otot interkostalnya menjadi rileks. Rilis. Ya. Jadi jangan males menggunakan tangan karena Anda fisioterapi itu ilmunya hanya terletak di kepala sama di tangan. Ketiga di mulut. Jadi kalau Anda sebagai fisioterapi, gunakan otakmu, gunakan tanganmu, gunakan mulutmu, jangan menggunakan kaki. Ya. Mulut berkomunikasi, otak berpikir, tangan mengerjakan. Tangan fisioterapi harus diasuransikan. Ya kalau misalkan Anda putus jari-jarinya, mau palpasi gimana? Sama, dokter kebidanan, jari-jari dokter kebidanan yang kanan itu mahal. Karena apa? Kalau ini sampai putus, nggak bisa tuse. Dua jari. Nanti nggak bisa tuse, dia mau tuse pakai apa? Iya betul. Oke, kembali ke tempatnya. Khusus untuk kasus-kasus asma dan PPOK. Buteko. Nanti cari sendiri Buteko materinya buteko breathing. Tarik nafas dari Ya. hidung, Tarik buangnya dari nafas hidung. melalui hidung, buang nafas melalui hidung. Apa manfaatnya? Manfaatnya terutama dikaitkan dengan apa? Kalau hidung itu selalu ada yang kecil, ada yang besar, ya. Sehingga nanti sama namanya push lip deep breathing. Kalau push lip deep breathing melalui mulut, tapi ini kalau misalkan hidungnya saat tutup satu, yang paling kecil, ya, tarik nafas melalui hidung, itu sempit, ya, tariknya dengan tenaga, buang napasnya juga dengan energi, ya, sehingga akan melatih kesabaran, melatih emosional, kemudian merelaksasikan pikiran. Kalau lagi emosi, Nomor gitu satu, aja orang ya. bernapas itu dia harus konsentrasi. Anda melatih pasien breathing, kalau pasiennya nggak mau konsentrasi, nggak ada gunanya. Ya, karena apa? Otot-otot nggak akan maksimal, rileksnya nggak maksimal, kerjanya nggak maksimal. Padahal namanya latihan itu respon yang harus ada stimulasi yang direspon. Kalau saya ngomong itu sebagai stimulator, sebagai fasilitator, sebagai rangsangan. Tetapi bagaimana Anda menangkap kata-kata saya, itu respon Anda. Semua tidak akan sama, ada yang konsentrasi, ada yang enggak. Ada yang dapat 40%, 60%, 70% tergantung konsentrasi Anda. Ya, sama, pasien itu Anda latih, hasilnya maksimal atau tidak tergantung dia pasiennya itu sendiri, bukan karena Anda. Anda pandai-pandainya apapun, tapi kalau pasiennya nggak konsentrasi, nggak ada hasilnya. Sehingga usahakan, terutama kalau pegang pasien untuk latihan nafas, bahwa pasien itu mau konsentrasi atau enggak. Ya, itu nomor satu. Ibu serius mau latihan atau enggak? Kalau enggak, Pulang. promosikan dulu supaya dia percaya pada Anda. Ya. Jadi usahakan supaya ada motivasi, bangkitkan. Karena motivasi itu kadang-kadang hilang. Anda mau kuliah kadang-kadang males, ya, bangunnya kesiangan, kemudian dioprak-oprak sama bapak, berangkat kamu kuliah. Nah itu namanya motivator, memberi semangat. Nah pasien juga perlu dikasih motivasi. Motivasi yang paling gampang, terangkan apa manfaatnya.
Latihan napas itu apa sih manfaatnya? Belajar itu apa sih manfaatnya? Kamu kuliah itu apa manfaatnya? Kalau Anda tidak tahu manfaatnya, Anda pasti males. Ya. Ngapain kuliah? Mendingan jadi main Haiti aja, ya, tipu sono tipu sini, hasilnya miliaran. Itu kuliahnya apa? Itu cuma SMA, ya. Tapi hartanya 500-an miliar karena tipu sana tipu sini. Entah itu namanya judi atau entah itu pembohongan atau apa, yang penting dia dapat duit. Tapi akhirnya akan masuk penjara, ya, dan jadi masalah. Makanya Anda sebagai fisioterapi itu masa depan Anda tidak akan miskin. Ya, betul. Karena apa? Anda mau visit sekali visit minimal 200.000. Sekali visit, buang napas melalui hidung. Keuntungannya adalah saat kita membuang napas melalui hidung, udara yang hangat dari paru-paru tadi akan menstimulasi daerah hidung itu untuk refleksnya akan lebih baik untuk mempunyai hidung. Itu fungsinya kan 3: menyaring, melembabkan, menghangatkan. Menyaring, melembabkan, menghangatkan, sampai trakea, sampai bronkus. Sama fungsinya. Jalan napas tuh fungsinya menghangatkan, menyaring, melembabkan. Ya, mulai dari hidung, mulut, paring, laring, trakea, bronkus, bla, sampai di bronkus terminalis. Fungsinya sama. Ya. Nah, untuk supaya dia itu tetap rileks, tidak spasme, maka udara hangat tadi dimanfaatkan untuk keluar supaya menghangatkan hidung, sehingga hidung itu akan optimal fungsi untuk menghangatkan, melembabkannya, ya, dan untuk biasanya mencegah terjadinya polip. Baca nanti Buteyko breathing. Kedua adalah segmental breathing. Segmental breathing, Anda mau aktifkan sebagian daripada paru-paru. Paru-paru tadi ada 24 posisi. Misalkan saya akan mengaktifkan paru-paru depan, atas, kanan, kiri. Depan, atas, kanan, depan, belakang, kanan. Pokoknya atas, kanan. Paru-paru atas, kanan. Depan, belakang. Berarti saya hanya akan mengangkat dada, sendi bahu ke atas waktu tarik nafas. Tarik nafas cukup ke sana. Berarti segmental, hanya paru-paru bagian atas kanan. Kalau kiri itu, tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Berarti paru-paru atas kiri. Kalau mau atas kiri dan kanan bareng, berarti dua-duanya. Kenapa harus hanya kanan dulu? Kenapa harus kiri dulu? Kenapa harus dua-duanya bareng? Tujuannya adalah untuk menghemat energi, untuk memfokuskan konsentrasi. Kalau saya menggunakan dua-duanya bareng, berarti energinya lebih berat, lebih kuat. Ya, kalau satu saja lebih ringan. Ya, kalau dua-duanya akan tambah berat. Kalau misalkan saya sertai dengan tangan, berarti energinya makin berat. Sehingga pernapasan itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Untuk kasus-kasus yang sesak napasnya tinggi, jangan dilatih dengan energi kos yang keluar banyak. Usahakan minimal energi. Ya, jadi ada tahapan. Kalau pasien ini baru sesak napas, ya jangan suruh tarik napas, dua kali kelenger dia. Ya. Jadi usahakan untuk pengembangan misalkan dengan menggusungkan dada saja. Ya, jadi Anda lihat mana yang bergerak.
Paru-paru utamanya segmen yang paling dominan adalah depan ke atas. Orang itu selalu bernapas depan atas, apalagi wanita. Selalu pengen. Astagfirullah. Ya. Jadi kalau misalkan kecil, dadanya kecil wanita, nggak usah takut, cukup busungkan dada, pasti gede. Berlawanan. Kalau Anda orang bernapas itu hanya fisioterapi yang tahu bagaimana melatih paru-paru belakang. Gimana? Paru-paru kan selalu Anda narik napas ke sana. Kalau Anda lihat trainer-trainer di olahraga, tidak ada yang akan mengembangkan paru-paru belakang. Selalu depannya. Ya. Paru-paru belakang padahal fungsinya hampir 60%. Ya, 60% itu fungsi paru-paru belakang dan bawah. Sehingga Anda harus mensiasati kalau ke sana tarik napas, berarti mengembang. Kalau ke sana buang napas, mengecil. Supaya belakang ini berfungsi, kebalikannya. Saat nunduk tarik napas. Sehingga paru-paru belakangnya yang mengembang. Saat ke sana buang napas. Berarti paru-paru belakangnya dalam. Nunduk tarik napas. Belakangnya terasa terangkat, ya. Sehingga paru-paru itu harus mana segmen yang Anda akan latih. Artinya segmental. Oh, saya mau melatih paru-paru bagian atas kanan, paru-paru atas kiri, paru-paru depan, tengah, kanan kiri, paru-paru belakang, paru-paru samping, ya, kanan doang, tengah. Gimana caranya? Harus ada bending, ya, harus ada bending. Ya, ini berarti saya mengembangkan paru-paru kanan tengah. Buang napas ke sana. Jadi kalau saya melatih tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas, kemudian nggak dibalas dengan yang kiri, maka besok pasiennya pasti deformitas. Yang latih salah. Latih sini doang. Tarik napas, tarik napas, buang napas, pulang Bu. Besoknya datang, Pak, bengkok. Sehingga harus di counter. Yang kiri juga harus dikembangkan. Tarik napas, buang napas. Tarik napas, buang napas. Sehingga harus ada counter kanan kiri. Ya, kalau saya misalkan buang napas ke sana, tarik napas ke sana, maka harus dikontrol dari kanan kiri. Buang napas, tarik napas supaya balance. Ya, segmental breathing tujuannya adalah meseimbangkan paru-paru depan kanan belakang depan kiri kanan balance sehingga tetap posisi COG. COG. Center of gravity. Central Of gravity. gravitasinya. Ya. Jadi supaya orang itu minimal energi kebuang kalau tegak lurus. Saya berdiri, begitu saya condong ke sana cepat capek. Karena ototnya nggak balance. Berat kerja ototnya nggak sama. Tapi kalau tegak lurus, ya rileks, ototnya ringan bebannya. Usahakan Anda mengatur pasien itu minimal energinya, maksimal hasilnya. Belajarnya sebentar, yang masuk otak banyak. Itu yang diharapkan. Amin. Ya. Kalau nggak pernah latihan ya nggak bisa. Ya. Amin. Oke, jadi itu segmental. Yang bawah, kalau paru-paru bawah
itu selalu diikuti dengan kaki, gerakan kaki. Paru-paru tengah atas diikuti dengan gerakan tangan. Jadi kalau Anda mau kombinasi paru-paru atas sama bawah, selalu ada dua kaki, dua ekstremitas yang bergerak. Berarti Anda mengkombinasi paru-paru atas dan bawah gabungan. Tapi kalau pasiennya nggak mampu, energinya kecil, separuh-separuh, oh bawah doang yang dilatih, ya satu aja. Nenek-nenek, kakek-kakek, ya satu-satu, jangan pengen bareng semuanya, cepat selesai, ya. Jadi itu adalah segmental. Prinsip setiap dada mengembang, tarik nafas. Setiap dada mengecil, buang nafas. Setiap ada kontraksi otot, buang nafas. Saat ada relaksasi otot, tarik nafas. Itu prinsip. Perutnya mengecil, ya buang. Mengembang. Jangan dibalik. Kesononya tarik nafas, kesininya buang nafas, akhirnya keluar dari belakang. Ya. Setiap ada kontraksi otot, buang nafas. Kontraksi, buang. Kontraksi, buang. Dadanya mengembang, tarik nafas. Perutnya mengecil, buang nafas. Nah, yang jadi pertanyaan, ini tarik nafas atau buang nafas? Buang. Kenapa? Bebas. Karena ini mau tarik nafas mau buang nafas sama dengan rotasi. Rotasi itu mau tarik nafas atau buang nafas tergantung mau paru-paru kanan atau paru-paru kiri. Ya. Tapi pada umumnya kalau ke sana mesti buang nafas. Ya, ke sana tarik nafas. Ke sini buang nafas. Jadi itu prinsip segmental breathing. Pedomannya itu. Ya. Berikutnya. Praktekin di rumah. Praktekin di rumah. Dibikin videonya per kelompok 3 orang 1 video, nanti dikirim ke saya sama Pak yang kali ya, kirim 3 orang, terserah. Segmental breathing pilih sendiri satu-satu saja. Misalkan kelompok sini kita bagi untuk atas, kelompok sana untuk paru-paru bawah. Ya, yang tuh paruh tuh. Sono paru-paru bawah. Ya, yang ini paru-paru atas. Paru-paru bawah itu pernapasan dengan gerakan kaki atau darah perut. Ya. Oke? Oke. Berikutnya. Mau istirahat dulu? Ya, silakan. 5 menit. Itu sekali napas, tarik napas, buang napas selama 2 detik. 60 dibagi 30. RR-nya 30. 1 menit itu 60 detik. Berarti 60 detik dibagi 30. Sekali napas 2 detik. Nah, pada umumnya orang normal itu tarik napas lebih pendek daripada buang napas. Tarik napas lebih pendek daripada buang napas. Perbandingannya 1:2. Tarik napas 1, buang napas 2. Sehingga kalau 2 detik biasanya pasien tarik napas sering bareng antara tarik napas sama buang napas. Tarik napas 1 detik, buang napas 1 detik. Akhirnya nggak normal. Maka Anda melatih, usahakan untuk normalin dulu supaya menjadi 1-2. Kalau tadinya tarik napas 1 detik, buang napas 1 detik, berarti tidak normal. Karena jarak antara tarik napas dengan rileksnya capean. Maka usahakan
tarik napasnya lebih pendek, buang napasnya lebih panjang. Usahakan untuk menormalkan dulu, baru nanti dimasukkan dalam deep breathing atau low breathing. Deep breathing artinya mengurangi frekuensi napas. Frekuensi napasnya 30, kurangin, mau 5, mau 10, mau 20, terserah. Kalau 5 berarti ringan, kalau dikurangi 10 berarti sedang, kalau dibikin 10 berarti berat. Nah, jangan Anda memberikan porsi pasien itu langsung berat. Ini yang sering terjadi. Anda tarik napas itu maksimal, padahal kalau maksimal itu berat. Ya, maka Anda harus membuat frekuensi napasnya misalkan 30. Oh, saya ngurangin 10, berarti saya bikin 20. Berarti yang tadinya itu 2 detik sekali napas, saya bikin 3 detik sekali napas. 1 detik tarik napas, 2 detik buang napas. Jadi di otak Anda ada matematikanya. Ya, tujuannya apa? Untuk memberikan porsi latihan ringan sedang berat tadi. Tidak diantem semua, dikasih tarik napas dalam, buang napas dalam. RR-nya berapa? Kagak tahu. Nah, ini repot. Berarti Anda tidak tahu dosis. Dosis adalah membuat frekuensi pernapasan diatur mau dikurangin berapa. Dari 30 mau jadi 20, dari 20 menjadi 10, dari 10 mau menjadi 2. Ini berarti Anda menyusun strategi mengatur intensitas bebannya dari ringan, sedang menjadi berat. Jangan langsung dikasih berat. Prinsip latihan adalah ada pemanasan, ada latihan inti, latihan pokok, ada pendinginan. Mulailah dari yang ringan, yang simple, yang mudah, baru yang campuran, baru yang susah. Soal juga gitu. Kalau orang bikin soal itu mesti ada yang mudah, ada yang setengah susah, ada yang paling susah. Ya. Jadi kalau Anda ketemu soal yang susah, Anda nggak ngerti, lewatin aja. Ya, cari yang mudah dulu semua. Ya. Baca selesai dulu semua yang mudah, sudah selesai, ulangin lagi yang belum dijawab, yang sedang mana, pikirin, jangan terlalu lama, nanti habis waktu. Apalagi ujian hukum. Ujian hukum itu jangan baca soal. Prinsip ujian hukum, baca dulu pertanyaannya. Ya, baca dulu pertanyaannya. Setelah baca pertanyaannya, cari notnya di mana, nyambungnya di vignette-nya di mana. Ya, contoh, kadang-kadang cuma pengen nanya heart rate-nya normal atau tidak, tapi pertanyaan kalimatnya sampai 4 baris. Ya, nggak usah dibaca. Baca pertanyaannya, heart rate-nya normal atau tidak. Lihat aja heart rate-nya berapa di situ. Oh, heart rate-nya 120. Langsung aja bilang nggak normal. Nggak usah dibaca semua, percuma buang energi. Ya, itu teknik hukum. Ingat-ingat itu. Pertanyaan dulu dibaca, cari nyambungnya kalimat itu kemana, cari, baru ketemu, jawab, selesai. Yang lain jangan ditanya, nggak usah dibaca. Oke. Kemudian untuk breathing, ada pertanyaan. Jadi breathing itu menjadi modal utama Anda. Mau muskulo, mau neuro, mau kardio, mau pediatri, mau lansia, mau olahraga, semuanya basicnya di breathing. Sehingga kalau breathingnya Anda menguasai dengan baik, maka pasien itu akan nyaman karena efisiensi energinya akan tinggi. Latihan tanpa oksigen itu hanya mampu untuk dilakukan 25 menit. Tapi kalau latihan dengan oksigen bisa seharian nggak kelelahan. Tapi kalau Anda latihannya tanpa oksigen maksimal 5 menit, paksain mati. Ya, jadi prinsip
pernapasan dikuasain. Pernapasan tadi sama, ada pasif, ada asisted, ada aktif, ada resisted. Pasif breathing, contohnya pasien diem nggak bisa bernapas, dikasih ventilator, berarti dia pasif breathing. Itu ventilator membantu napas. Manualnya gimana? Air pipa, kasih terobong mulut, pompa oleh orang, itu namanya pasif breathing. Pasif breathing yang lain apa? Manual, fisioterapi, neken dadanya, tekan saat buang napas, tekan saat buang napas, tekan saat buang napas. Angkat tangan saat tarik napas, kembalikan saat buang napas. Angkat tangan saat tarik napas, buang napas, kembalikan. Itu pasif breathing. Jadi pasif breathing ada 3. 1, ventilator. 2, air pipa. Tidur, Anda angkat tangannya sesuai dengan irama napasnya dia. Angkat, kembalikan, angkat, kembalikan. Itu pasif. Karena apa? Saat diangkat, sangkar toraknya mengembang. Saat dikembalikan, sangkar toraknya mengecil. Secara pasif, saat ini mengembang, udara akan banyak masuk. Saat ini diturunkan, akan mengecil, akan berkurang. Tapi Anda yang sampai, fisioterapisnya, angkat tangan, bikin tangan satunya berapa jam. Ya. Kaki, tekuk lurusin, tekuk lurus. Itu berarti mandang napas itu dilurusin, itu tarik napas irama dia. Itu pasif breathing sesuai dengan irama. Aktif, yang asisted dulu. Asisted berarti Anda membantu. Ya, membantu. Nah, itu biasanya dilakukan dengan apakah tambah oksigen, apakah dengan gerakan yang sedikit dibantu. Nah, membantu itu namanya pasien mesti ada usaha dulu baru dibantu. Kalau Anda minta mertua, Pak, aku mau beli mobil, dibantu ya. Ya, kamu punya modal dulu. Modalnya berapa? 50%, itu namanya 50-50, bukan bantu. Kalau bantu itu paling tidak modalmu udah 60%, 70% itu bantu. Nah, ini modalnya 30%, suruh bantu, itu mah nodong. Ya, jadi membantu itu harus tahu kapan dibantu. Misalkan waktu tarik napas mau ngangkat, mana beban yang paling berat? Paling berat tiduran. Paling berat itu kalau tiduran. Si Ana itu. Kalau pasien itu, Anda harus tahu tangan ini waktu ngangkat mana paling berat. Paling berat itu awal. Kalau pasien ini mengangkat ke sana paling berat. Ya, sampai di tengah sini udah mulai ringan. Ke sini paling ringan. Sini agak ringan. Sampai sini berat lagi. Ya. Jadi awal ini dibantu tuh mestinya dari sini sampai sini aja, terus sampai baru ke sini, bantu lagi, lepas, bantu lagi, bantu lepas, bantu lagi. Jadi Anda harus tahu kapan bantuan itu diberikan. Jangan membantu dari sini pegangin terus, namanya nggak bantu, itu ngambil alih. Jadi kalau bantu kapan berat, ini paling berat kan di sini. Waktu ngangkat, kenapa? Karena ini elemennya besar, ya. Apa namanya? Levernya, lever itu apa? Lever. Ya. Jaraknya makin jauh. Beban itu kalau mulai berdiri, yang paling berat di sini. Ini paling berat. Ya. Jadi ini ringan, berat. Mulai ringan lagi, ke sini ringan, paling sini nih berat. Ya, ke sini mulai ringan, ke sini ringan lagi, sehingga Anda tahu mana beban yang paling berat, itu yang harus Anda bantu.
Kalau misalkan mau latihan aktif, liatin pasiennya link berdiri, G-Drive yang gua deh. bantunya di sini sampai di sini Itu doang. enggak Di benar sini tadi sampai di link sini. G-Drive. Jangan dari awal malah dibantu, di Udah, sini ini link. dilepas, Gua udah di ngumpulin sini belum? dibantu lagi ya kebalik. Ya kebalik. Ya. Jadi ini biar ngangkat, baru dibantu, baru dilepas sendiri. Jadi tahu kapan Anda membantu pasien. Dibantu saat beban paling berat. Sehingga posisinya akan berbeda. Yang paling sulit analisa. Menganalisa. Contoh. Kalau ini ya, Anda lihat pasti Kayak sini otot aja apa yang langsung berkontraksi. ditentuin. Dari sini. Jadi nggak ada putar. Nih. Ke sini. Otot apa yang Iya berkontraksi? bikin, maksud gue nanti Kesini. langsung kita bagiin. Ke sini. Sama Siapa atau ke beda bagian atas, ototnya? siapa ke bagian bawah. Sama. Malah beda lagi. Sama. Ini sama. Ini kontraksi ototnya sama. Ini kontraksi ototnya sama. Bedanya kalau ini konsentrik, kalau ini eksentrik. Ototnya yang kerja sama. Flexor. Flexor. Ya, ini flexor. Sendi bahu. Ini konsentrik. Kalau ini eksentrik. Otot itu kontraksi bisa memendek, bisa memanjang. Memanjang namanya eksentrik, memendek namanya kontrik. Tetapi dari sini ke sini udah, ini ototnya dari sini, ya, dari sini flexor, kesana extensor, extensor, eksentrik. Ini extensor, kontrik. Nah, ini ototnya yang kerja dari sini. Nah, konsentrik kalau dari sini, ini konsentrik. Kalau ke sana eksentrik. Sini dari sini ke sini flexor, eksentrik, flexor, konsentrik. Contoh gampang ini. Aduh. Sesuai dengan fisiologinya. Jadi kalau misalkan saya ini ada bengkak mulai dari lutut sampai ankle bengkak, maka saya tidak boleh melakukan massage langsung dari ankle ke atas. Potong dulu separuh, ya, paling atas bengkaknya di lutut, lututnya dulu dirilis. Lututnya dulu dirilis, ya, diperbaikin, ya, kemudian baru dari bawah ke atas. Artinya bahwa kalau Anda itu punya got mampet, nggak boleh langsung di sini didorong dari sini. Dari sini dulu bersihin, ya. Setelah sini bersih, ini kita dorong supaya masuk ke sini, sehingga nanti akan mudah ngalir. Intinya bahwa base guard massage adalah segmental massage per segmen. Segmen proksimal dulu, baru yang distal. Sehingga kalau saya mau massage itu untuk efflorate, misalkan bengkak dari sini sampai sini, maka saya rilis dulu pahanya, ya, pahanya dirilis. Setelah dia agak kendor, agak kurang, baru yang bawah, tengah, baru kita rilis ke atas, ya, baru bagian atas, ya. Kemudian dilakukan juga dengan beberapa posisi yang menguntungkan. Kalau Anda memberikan posisi massage itu dalam posisi horizontal untuk bengkak, berarti nggak maksimal. Maksimalnya adalah elevasikan, ya. Kalau ada bengkak, elevasikan dulu, ya.
Kenapa? Karena elevasi Itu kepalanya sudah naik merupakan kayak gitu. gap. Jadi gap itu tidak hanya untuk paru-paru. Gap Kardio. adalah untuk semua gangguan sirkulasi. Mau paru-paru, mau otak, mau kaki, mau tangan. Kalau sirkulasinya terganggu, Anda boleh menggunakan gap. Gravitasi assisted pressure. Pressure. Jadi kalau kakinya sirkulasinya jelek, gunakan gap. Gravitasi assisted pressure. Gravitasinya diatur. Kalau gini ngalirnya susah. Kalau saya kesana kan venanya ngalirnya gampang. Kalau kesana saya masas pasti akan mudah. Masas ada dua. Tujuannya adalah untuk mendorong dan menghancurkan. Ya, Iya. selain mendorong, Menghancurkan. menghancurkan. Yang menghancurkan biasanya menggunakan friction, kompresi, palming, ya. Yang mendorong efflorate. Masih ingat? Gitu belum diajarin masas, Pak. Hah? Belum. Belajar sendiri. Iya. Iya nih Pak ya. Nanti ada di terapi manual, Pak. Hah? Nanti ada di terapi manual, apa Ada di latihan? terapi manual ya. Kayaknya di Oke, nggak Apa masalah. latihan? Kalau belum pengen tahu, baca dulu biar ngerti duluan. Oke, Pak. Ilmunya kan udah tahu. Oke, jadi itu yang disebut dengan Biscard massage. Ya. Kemudian ada Biscard bandit. Ya. Ada Biscard massage, ada Biscard bandit. Ya. Bandit ada macam-macam jenisnya. Ada elastis bandit, ada non elastis. Yang non elastis misalkan kain kasa, selendang, ya, kain yang dirobek itu bandit yang tidak elastis. Ini yang elastis lentur, ya. Nah, untuk bandit simple penggunaannya hanya 3. Saya selalu ngajarin cuma 3 teknik. Teknik pertama adalah sirkuler. Sirkuler itu ya sirkuler tidur ya. Ini namanya sirkuler. Ini ankle atau ansor. Ansor itu adalah ujungnya pertama kali dilakukan dulu 2 kali ya sebagai penahan ya, sebagai awal gerakan. Dan cara megangnya selalu ingat ininya di atas, posisinya seperti ini ya, jangan membuat seperti ini. Pegang seperti ini jatuh nanti ya, tapi pegangnya selalu posisi ini ya. Sana ini dilakukan 2 kali ya. Kemudian lakukan dengan sirkuler. Sirkuler tutup 2/3, sisakan 1/3 ya. Yang 2/3 ditutup, yang 1/3 ditinggalin. 2/3 tutup, 1/3 tinggalin. Sehingga tekanannya sama nanti. Karena kalau nanti jarak ini nggak sama, maka tebel kompresi di bawahnya itu nggak sama. Ya, usahakan supaya tetap sama. Jadi jangan sampai ini rapet, ini renggang. Ini akibatnya apa? Kompresinya nggak rata. Tekanan kepada tangan ini nggak sama dan tidak nyaman. Ya, maka ini harus diratain, harus. Dan dilihat pun enak, rapi ya. Sampai selesai, sampai ujung, mau sampai di mana ya, terserah, sepanjang Anda akan menutup bengkak atau luka ya. Ini namanya sirkuler. Sirkuler biasanya hanya dipakai untuk yang rata. Tapi kalau yang ujungnya besar, misalkan laki-laki yang pahanya lebih gede daripada Tungkai bawah. betisnya, ya betis biasanya gede, itu kalau di sirkuler nanti tekanannya juga nggak rata. Ujung bawah sama ujung bawah, tekanan di sini sama tekanan di atas nggak sama rata. Nah itu dilakukan dengan balut recurrent bandit.
atau balut puntir. Ya. Apa kalau nak? Balut puntir, gulungi. Nah, balut puntir itu dilakukan dengan twist atau membalut dengan puntir. Tetap ininya dilakukan dengan 2 kali, ya. Kemudian pada berikutnya dipuntir, dilipat, ya, dibalik, Keder. Yang kayak di kepang. ya. Putar lagi. Terus balik lagi, dipuntir lagi. Rapi banget. Apa sih? Rapi banget. Panas lagi nih HP gue, jadi ya lemot tuh. Peta-peta ya. Recurrent. Gitaran. Iya. Blackcurrant. Blackcurrant. Ujungnya dulu 2 kali, ya. Baru angka 8-nya. Jadi angka 8 itu ke Keder sana. tahu lagi tuh. Iya, itu juga lupa. Di lengan ini ya. Hilang. Rapi banget. Angka 8. Dua deh. Angka 8. Nah, itu Berkelipet-lipet. biasanya dilakukan pada daerah sendi. Nah, angka 8-nya ini ada kegunaannya, mau ditaruh di depan atau di belakang. Kalau di sini angka 8-nya ketemunya silangnya, itu berarti menghambat gerakan ke sana. Sebalik. Tapi kalau ketemunya 8, ketemunya itu di sini, maka dia menghambat ke sana. Jadi tergantung Anda mau membuat emobilisasi, menghambat gerakan apa? Menghambat gerakan fleksi atau menghambat gerakan ekstensi. Kalau menghambat gerakan ekstensi, berarti angka 8-nya di silangnya di sini, Dalam. di dalam. Kalau menghambat untuk fleksi, berarti angka silang ketemu 8-nya Di luar. luar. Ya, tergantung. Misalkan di ankle, mau ketemunya 8 di sini atau di sini, tergantung nanti gerakannya untuk pantar fleksi atau dorsifleksi atau eversi inversi. Jadi ada manfaatnya. Muternya angka 8 ini di depan, ya. Kemudian kalau misalkan di siku sama, ini di siku, ya. Anda mau angka 8 supaya tidak bisa nekuknya tidak bebas. Berarti saya bikin ininya ketemunya di depan sana, ya, sehingga angka 8-nya ke sini. Ini berarti di depan angka 8-nya sini, ya, ke sana. Tujuannya untuk menghambat supaya tidak bisa lurus. Ekstensi. Berarti dihambat ekstensinya ke sana, diganggu, dihambat. Tapi kalau menghambat ke sana, maka ininya di belakang. Nah, ini kan di depan, Ya. bisa di belakang. Wah, nggak rapi nih Nisa. Itu bapaknya gue. Sana. Aku balik. Ini berarti ke sana menghambat untuk Fleksi. nanti narik ke sana, diganggu, Neko. ganggu ke sana karena ada di belakang. Sehingga nanti kalau dia mau ke sana agak susah. Agak susah. Sehingga Anda untuk menghambatnya kemana? Ya, Oke. tergantung. Ya. Ada 3 bandit yang harus Anda hafalkan.
Sirkuler. Sirkuler. Recurrent angka 8. Simple. Masa 3 jenis saja kagak bisa. Bismillah. Dan itu bisa dipakai di mana-mana. Oke. Mau di kepala, mau di kaki, mau di tangan, mau di... Kecuali kalau Anda pakai bandit yang Non elas. segitiga, beda lagi. Ya, Oh yang Pas mitela. ada mitela. Oh yang Nanti kalau itu sudah pernah belajar. Anda mata pelajaran kan ada namanya gawat darurat sendiri kan. Iya, waktu itu Udah sama kemarin, bapak Pak. pernah waktu itu. Hah? Sama bapak pernah waktu Udah itu. kan? Udah. Nah, ngapain suruh ngulangin lagi? Enggak yang mitela, Pak. Sama kan? Bapak-bapak dia sih, Pak. Oke, kemudian ada pembengkakan atau gangguan sirkulasi pada ekstremitas, mau kaki atau tangan. Yang pertama kali adalah dielevasikan. Ya, tangannya dielevasikan, kurang lebih sampai terasa kesemutan atau nggak nyaman. Sirkulasi venanya ngalir. Ini adalah tujuannya untuk mempercepat sirkulasi balik, recurrent sirkulasi. Ya, jadi ini terasa nanti karena ini nggak biasa arterinya nggak biasa ke atas, maka dia akan terasa nggak nyaman di atas, bukan di samping. Ya, di atas nanti jari-jarinya akan terasa kesemutan. Ya, berarti itu kekurangan arteri. Setelah itu Anda akan turunkan warnanya pasti akan lebih pucat, tidak pink. Ya. Ini biasanya dilakukan antara 30 detik sampai 3 menit. Ya, Anda pegangin kan pasien yang Anda cuma datang cuma megangin dulu. Ya, Ngopi. 30 detik. Setelah itu didepresikan. Depresikan lebih rendah. Harus lebih rendah, ini kurang turun. Kalau di bed itu di luar bed. Ya, di luar bed. Supaya apa? Arterinya ngalir dengan cepat. Nanti akan merah, ya, sirkulasinya ngalir. Baru nanti di horizontalkan. Elevasi 30 detik. Ya. Depresi 30 detik. Horizontal position 30 detik. Ya, ulangin 30 30 sampai kurang lebih 5 menit. Istirahat. Setelah 5 menit istirahat, ulangin lagi 3 kali. Sehingga 15 menit. Materi itu kan Ya, istirahat 2-3 menit. Ya. Ini Lagian. namanya Burger align exercise. Ya. burger. Jadi Burger. melakukan latihan untuk memperbaiki sirkulasi, untuk mempercepat sirkulasi tidak terlalu lama. Misalkan jangan sampai 3 menit suruh pegangin gini, maka begitu ini kita naikkan, kita lakukan dengan bandit elastis supaya lebih cepat sirkulasi baliknya. Jadi begitu ini posisi, kita lakukan dengan kompresi, namanya compression, vakum kompresi dengan elastis bandit, ya. Kita bandit, Yang ditulis ya, Gi. kita bandit Enggak tahu. dengan sirkuler, ya, supaya ngalir sirkulasinya akan lebih cepat. Berarti nanti ngalirnya akan lebih cepat, tidak sampai 3 menit, mungkin 1 menit sudah semutan, sudah nggak nyaman. Kita tunggu ya 1 menit, ini akan mengompresi. Biasanya kalau bengkak dia akan lebih cepat balik. Ya. Kemudian setelah itu kita depresikan. Sebelum didepresikan kita lepas dulu. Kita lepas. Karena ini hanya membantu untuk mempercepat sirkulasi balik. Kemudian kita depresikan, seret ke bawah
tempat tidur supaya ngalir arterinya penuh. Ya, setelah penuh baru kita horizontalkan. Setelah horizontalkan kita mulai lagi elevasi, dibalut lagi. Jadi setiap Ya. elevasi itu dibalut ya, Ya, Pak? setiap elevasi dibalut. Kemudian kita balik, kemudian kita pasang lagi, ulangin sampai berapa kali. Kalau enggak, teknik untuk perbaikan sirkulasi juga bisa dengan melakukan dengan MLD. 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 Manual limfatik drainase. Dokter Kolder yang mengklaim itu ilmunya dia, sehingga dia harus ada apa namanya lessing itu apa? hak mereka, hak paten. Dia tidak boleh sembarang orang mengajarkan, ya. Tapi ilmu boleh dipakai. Tapi untuk diajarkan nggak boleh. Ya, jadi boleh mendapat ilmu, tapi nggak boleh diajarkan orang lain. Itu lymphatic drainase folder atau MLDB. Tapi yang MLD bebas. Saya justru mengharapkan Anda menjadi MLDPT. Ya, manual lymphatic drainage fisioterapi. Ya, sehingga Anda bisa melakukan. Prinsipnya semua limpatik akan terganggu kalau ada cedera, trauma, dan infeksi. Setiap ada patologis di tubuh kita, limpatik terganggu. Oke. Limpatik itu seluruh tubuh ada kecuali otak, kulit, tulang. Itu nggak Tidak ada limpatiknya. Otak nggak ada limpatik karena otak punya cairan cerebrospinal sebagai pengganti limpatik. Kulit tidak ada limpatik karena ada kelenjar keringat. Tulang langsung. Sehingga semuanya ada limpatiknya, mau jantung, paru, ginjal, semuanya ada. Nah, otot di bawah kulit baru ada limpatik, sehingga kita melakukan masas limpatik spesifik karena di situ ada namanya getah bening. Memutar sesuai jarak nggak boleh jam atau langsung berlawanan, didorong. terserah, tapi yang diharapkan itu berlawanan dengan jarum jam. Kalau muternya ke sana, ya ke arah muter ke arah ke sana itu kebalik, muternya harus ke arah atas, ya. Jadi biasanya nodus itu selalu ada di tengah, ke arah medial, ke arah tengah, ya ke arah tengah, sehingga muternya nggak boleh ke bawah, harus ke atas, supaya cairannya tadi ngalir ke atas, sehingga tekniknya muternya ke sana. Tidak terlalu keras, hanya menekan di bawah kulit, ya. 3-5 kali putaran pindah, 3-5 kali putaran pindah, ya. Terus sampai ke atas, ya. Dari sini terus ke atas pindah, ya. 3 kali putaran pindah ke atas. Nanti ada MLD sendiri, pasti Anda diajarin masas limpatik drainase. Mas, Pak. Oke. Oke.